Tentukan interval fungsi naik dan interval fungsi turun dari fungsi efek berupa pembagian seperti ini. Oke. Untuk menurunkan fungsi pembagian, kita perlu mengingat rumus yang seperti ini. Jika kita punya Y itu adalah U per V, sifat ini ya, maka turunannya adalah U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Itu harus diingat lagi, ini di awal-awal materi kita. Oke, saya buat permisalan dulu. Misal U itu yang atas, yaitu X kuadrat, dan V itu yang bawah, yaitu X plus 5. Kita cari dulu turunannya ya. U aksennya X kuadrat turunannya 2X. X plus 5 turunannya 1. Lalu kita cari turunannya. F aksen X sama dengan U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Kita masukkan pelan-pelan. U aksen itu 2X. Hati-hati ya. Yang fokus ya. V berarti yang ini. X plus 5. Min U. U itu yang ini X kuadrat. Kemudian V aksen itu 1. Dibagi V kuadrat, yaitu X plus 5 dikuadratkan. Baik, kita kalikan. 2X dikalikan X itu 2X kuadrat. 2X dikali 5 itu 10X. Min X kuadrat kali 1 tetap min X kuadrat dibagi masih X plus 5 dikuadratkan. Di sini ada 2X kuadrat, min X kuadrat itu tinggal 1 ya. X kuadrat plus 10X dibagi X plus 5 kuadrat. Oke, di sini kita bisa faktorkan dulu yang atas. X kuadrat plus 10X itu berubah menjadi X kali X plus 10. Kita cek X kali X kuadrat, X kali 10 itu 10X. Oke, penyebutnya masih ada X plus 5. Oke, sampai tahap ini kita baru menurunkan fungsinya. Kita belum mengerjakan syaratnya, yaitu untuk naik dan turun. Kita mulai di sini untuk yang naik dulu ya. Syarat fx naik, yaitu turunan pertama harus positif. Oke, turunan pertama tadi adalah X dikali X plus 10 dibagi X plus 5 dikuadratkan lebih dari 0. Kita ambil harga nolnya. Harga nolnya itu ada X, berarti X sama dengan 0. X plus 10, berarti X-nya negatif 10. Di penyebut ada X plus 5, berarti X-nya negatif 5. Kuadrat, berarti ada lagi, yaitu X-nya negatif 5. Oke ya, seperti ini ya. Jadi nilai negatif 5 ada 2. Oke, berikutnya untuk menentukan interval kita bisa menggambar areanya. Ada 3 batas, yaitu dari yang kecil negatif 10 diikuti negatif 5 baru 0. Oke, karena di sini 0 sudah dipakai menjadi batas, kita bisa menguji tanda positif negatif dengan angka yang lain ya. Misalkan kita uji di sini ada angka 1. Nanti saya hapus. Uji X sama dengan 1. Masuk ke rumus ini. Masuk ke rumus itu. Oke. Berarti 1 tambah 10 1 tambah 5 dikuadratkan. 1 tambah 10, 11 dikali 1 tetap 11 berarti positif. 1 tambah 5 itu 6, 6 dikuadratkan juga akan positif. Positif dibagi positif akan positif. Oke, di atasnya 1 bertanda positif. Nah, caranya gitu. Sekarang di antara 0 sampai negatif 5, kalau mau cepat tinggal kamu selang-selingkan ya. Jadi setelah di sini positif, di sini biasanya negatif. Tapi kalau tidak yakin, kamu bisa coba menggunakan uji coba nilai X di situ. Misalkan kita uji X sama dengan negatif 2 gitu. X berarti negatif 2. X plus 10 berarti negatif 2 tambah 10. X plus 5 berarti negatif 2 ditambah 5 dikuadratkan. Oke. Ini negatif 2 dikali 8 ya. Negatif 16 berarti negatif. Negatif 2 tambah 5 itu 3 dikuadratin akan positif. Plus dan min dibagi plus akan min. Nah, ini min.
Nah, hati-hati, jangan pikir bahwa di sebelah sini akan selang-seling plus. Itu salah. Kenapa salah? Pak, kan katanya selang-seling. Pada kasus tertentu, kita tidak bisa selang-seling seperti itu. Kenapa? Karena di sini angka X sama dengan 5 itu muncul dua kali. Ya, muncul dua kali. Kita bisa menggunakan cara kalau muncul dua kali, itu seolah-olah di sini ada min 5 lagi. Jadi min ketemu ini jadi plus, plus ketemu min yang ini jadinya min lagi. Baru di sini boleh plus. Jadi kalau dia kembar, ada dua seperti ini, itu biasanya pas melewatin dia itu tandanya tidak berubah ya, tetap min, plus tetap plus. Tapi kalau yang sendirian, contohnya 0 ini kan sendirian, negatif 10 juga cuma satu, itu melewati dia akan berbalik tanda, plus jadi min jadi plus. Gitu ya, diingat-ingat, tidak selalu boleh selang-seling, tidak selalu selang-seling. Ketika ada yang kembar genap, misalkan ini ada dua, itu berarti tidak berubah tandanya. Oke, sekarang kita arsir mana yang dibutuhkan oleh soal. Karena yang diminta adalah positif, ya, positif, kita arsir yang positif. Berarti ini ke kiri, ini ke kanan. Berarti kapan dia naik? Yaitu ketika X kurang dari negatif 10 atau X lebih dari 0, gitu, dia akan naik. Nah, untuk fungsi turun, mengerjakannya seperti ini, namun cara cepatnya kita langsung simpulkan saja kapan turun. Kalau naiknya segitu, berarti turunnya kita kerjakan langsung, yang negatif ini aja yang kita arsir. Ya, jadi yang turun itu kita tinggal tulis dari negatif 10, negatif 5, 0, di sini plus, min, plus, kita arsir yang negatif. Kenapa negatif 5-nya tidak ikut? Ini kan bolong ya. Artinya negatif 5-nya nggak boleh ikut. Kita tidak boleh mengarsirnya langsung close gini, nggak boleh. Karena apa? Negatif 5 tidak boleh ikut. Berarti nanti nulisnya seperti ini. Dia turun ketika apa? Ketika negatif 10 kurang dari X kurang dari negatif 5 atau negatif 5 kurang dari X kurang dari 0. Jadi nulisnya dua kali gini ya. Hati-hati ya, karena negatif 5 sendiri tidak boleh ikut. Kenapa? Kalau negatif 5 ikut, masuk ke sini, negatif 5 tambah 5, 0. 0 kuadrat, 0. Persamaan apa yang dibagi 0? Nanti jadinya error atau tidak terdefinisi. Maka penyebut 0 tidak boleh. Baik, kesimpulannya adalah dia naik ketika X kurang dari negatif 10 atau lebih dari 0. Dan dia turun ketika ini, negatif 10 kurang dari min 5 atau min 5 kurang dari 0. Oke, seperti itu ya. Baik, berikutnya ke contoh 4. Fungsi efek adalah X min 1 dikalikan X kuadrat plus 4 X min 5. Diminta naik pada interval mana? Baik, di fungsi ini bentuknya perkalian. Kita bisa mengerjakan dengan cara perkalian, yaitu ketika ada Y sama dengan U kali V, maka turunannya adalah U aksen V plus UV aksen ya. Kita bisa kerjakan dengan cara itu, atau kita bisa juga jabarkan dulu ini, nanti tinggal kita turunkan. Di sini saya contohkan dengan cara kita kalikan saja dulu, biar tidak terlalu panjang menggunakan misal-misal. Pertama, fx kita olah dulu dengan cara kita kalikan seperti ini. Ya, X kali X kuadrat, X pangkat 3. X kali 4X itu 4X kuadrat. X dikali 5 itu min 5X. Berikutnya negatif 1 kali ini, kali ini, kali ini. Oke, negatif 1 kali kuadrat itu min X kuadrat. Negatif 1 dikali 4X itu min 4X. Dan negatif 1 dikali negatif 5 itu positif 5. Berikutnya kita sederhanakan bentuk fx yang bisa kita gabung. X pangkat 3 sendirian. Pangkat 2 kita hitung dengan pangkat 2 ya. 4 dikurangi 1 itu 3. Yang pangkat 1 sama pangkat 1, min 5 min 4 itu min 9x. Kemudian masih ada plus 5. Nah, setelah ketemu seperti ini, kita bisa menentukan f aksennya, yaitu turunan pertamanya. X pangkat 3 turunannya adalah 3 ke depan. X-nya kurangi 1 pangkatnya, jadi pangkat 2. 2 kali 3 itu 6. X jadi pangkat 1. Ya, nggak usah kita tulis kalau pangkat 1. Min 9X jadinya min 9 saja. 5 jadinya 0, nggak usah kita tulis.
Oke, next. Setelah seperti ini, kita bisa menentukan syarat yang diminta. Mintanya naik ya, jadi kita tulis syarat fx naik. Oke, syarat dia naik adalah turunan pertamanya harus positif ya. Kita tulis turunan pertamanya. Biar sederhana, kita bisa bagi semua dengan 3 ya. Jadinya x kuadrat plus 2x min 3. Kita tinggal faktorkan bentuk ini. Oke, di sini berarti 3 dan 1 biar positif 2, plusnya di sini ya, positifnya di yang besar ya. Kita cek x kali x kuadrat, x kali min 1 itu min x ditambah 3x jadinya positif 2x, 3 kali min 1 min 3. Oke, fix. Kita ambil nilai x-nya, jadi x-nya sama dengan negatif 3 atau x-nya sama dengan 1. Seperti biasa kita gambar garis bilangan, negatif 3 di kiri, 1 di kanan. 0 ada di tengah-tengah sini, kita cek ya, 0 ke sini. 0 tambah 3, 0 kurangi 1, ini positif, ini negatif. Positif kali negatif itu negatif. 0 menghasilkan tanda negatif. Sebelahnya langsung positif, sebelah sini juga positif. Selang-seling ya. Oke, sekarang kita arsir yang mana? Kita cek, lebih dari 0 itu arsir yang positif, karena lebih dari 0. Oke, setelah itu kita ambil intervalnya. Jadi interval naik adalah x kurang dari negatif 3 atau x lebih dari 1. Oke, seperti itu caranya. Lebih simpel daripada kita menggunakan yang U kali V menggunakan rumus ini. Bisa, tapi lumayan. Menurunkannya lumayan panjang. Oke, next kita ke contoh 5. Di sini berupa pembagian ya, diminta turun pada interval. Ini seperti contoh nomor 3 tadi, yaitu berupa pembagian. Tentu saja kita harus menggunakan rumus. Kalau Y adalah U per V, maka Y aksennya adalah U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Baik, kita analisa dulu, kita buat permisalan. Misal U itu yang atas ya, misal U adalah X kuadrat min 5X plus 1, dan V itu yang bawah, yaitu X plus 3. Turunannya U adalah U aksen, X kuadrat turunannya 2X, min 5x turunannya min 5, 1 turunannya 0, nggak usah ditulis. V aksen x turunannya itu 1, 3 turunannya itu 0, nggak usah ditulis. Berikutnya kita masukin ke rumus bahwa f aksen x adalah u aksen v min u v aksen per v kuadrat. Baik, sekarang kita masukkan nilainya. Untuk u aksen tadi 2x min 5, V-nya X plus 3, U ini yang panjang, X kuadrat min 5X plus 1, V aksennya 1, dibagi V kuadrat. V kuadratnya berarti X plus 3 kuadrat. Oke, yang ini kita kalikan kayak biasa, 2X kali X itu 2X kuadrat, 2X kali 3 itu 6X, min 5 kali X itu min 5X, min 5 kali 3 itu min 15. Ini min sama 1 jadinya min 1, kita kalikan masuk ke semuanya, jadinya min x kuadrat, min ke min 5x jadi plus 5x, min ke 1 jadinya min 1, pernya masih x plus 3 dikuadratkan. Baik, sekarang kita hitung yang ada kuadrat sama kuadrat, berarti 2x kuadrat dikurangi x kuadrat itu masih x kuadrat, 6x dikurangi 5x itu 1x, 1 ditambah 5, 6 lagi ya, jadinya 6x, min 15 min 1 itu min 16, dibagi oleh x plus 3 kuadrat. Kita faktorin kalau bisa. Oke, x kuadrat plus 6x min 16 faktornya adalah x. 16 itu bisa 1 kali 16, bisa 2 kali 8, bisa 4 kali 4. Namun dari sekian pasangan ini yang bisa mengarah ke angka 6 itu adalah yang ini saja, yang lain nggak bisa. Biar jadi positif 6, negatifnya di sini ya.
Negatif 2 kali 8 negatif 16, negatif 2 ditambah 8 itu positif 6. Berarti yang tepat adalah min 2 dan plus 8. Oke, saya anggap untuk pemfaktoran sudah pada bisa. Saya fokus ke materi kita yaitu tentang turunan. Sekarang kita cari syarat fungsi tersebut turun ya. Syarat turun adalah f aksen x itu harus negatif. Turunan pertamanya tadi adalah x min 2 dikali x plus 8 dibagi oleh x plus 3 kuadrat harus negatif. Baik, sekarang kita cari harga nolnya ya. Harga nolnya x min 2 berarti x-nya 2. Lawannya ya, x plus 8 berarti x-nya negatif 8. X plus 3 berarti x-nya negatif 3. Kuadrat berarti ada satu lagi. Ingat seperti yang saya jelaskan pada contoh ketiga, kalau ada nilai x yang kembar seperti ini, nanti tanda plus min tidak berubah ketika melewati angka ini. Ini maksudnya seperti ini. Kita letakkan dulu dari yang paling kecil yaitu negatif 8, negatif 3, dan 2. Kita cek angka 0 ada di sini. Kita uji 0 ya. 0 tambah 2, 0 kurangi 2 maaf. 0 kurangi 2, 0 tambah 8, 0 tambah 3. Kuadrat. 0 kurangi 2 itu negatif. 0 tambah 8 itu positif. 0 tambah 3 itu positif, dikuadratkan juga positif. Berarti yang atas min, yang bawah plus, jadinya negatif. 0 menghasilkan tanda negatif. Sebelah kanannya angka 2, ini cuma satu kali, berarti bisa kamu selang-seling jadi positif. Tetapi sebelah kirinya negatif 3, nah negatif 3 kan ada 2 kali. Nanti kembar, kalau di sini min, di sini kembar lagi min. Baru yang 8 atau min 8 ini jadinya pindah ke positif. Jadi cara selang-seling itu tidak sembarangan ya. Tidak sembarangan, pasti selang-seling, tidak selalu selang-seling untuk tanda plus minnya. Paling gampang memang paling aman itu dicoba-coba nilainya. Kamu bisa nyoba x sama dengan min 5, kamu bisa nyoba x sama dengan min 10, dan seterusnya sesuai letak yang mau dicari tandanya. Tapi kalau mau cepat, ya setelah ketemu satu tanda, bisa kamu selang-seling jika dia memang sendirian. Bisa tandanya tetap kalau dia muncul 2 kali atau 4 kali atau 6 kali ya. Baik, sekarang kita arsir yang diminta soal. Yang diminta soal adalah kurang dari 0 ya. Kurang dari 0 itu arsir yang negatif. Hati-hati, min 3-nya tidak ikut. Sehingga kalau ditulis adalah negatif 8 kurang dari x kurang dari negatif 3, atau negatif 3 kurang dari x kurang dari 2. Atau bisa kita tulis seperti ini, boleh ya. Negatif 8 kurang dari x kurang dari 2, berarti negatif 8 sampai 2 loss ikut semua. Dengan catatan x tidak sama dengan negatif 3. Ini juga boleh dengan cara ini ya. Artinya negatif 8 sampai negatif 2 kita arsir semua. Ditambahi x bukan negatif 3. Jadi yang negatif 3 nggak ikut. Nah, ini boleh, ini boleh. Jadi jangan saling menyalahkan. Misalkan jawabannya beda, atas sama bawah ini nilainya sama. Oke? Baik, sampai ketemu di video berikutnya.